Nah, sekarang ini Mas, pertanyaannya, seberapa penting sih Mas konsep pendidikan gitu ya dalam merubah ataupun ya dalam gini lah, kayak ngobrolin Iran lah Mas. Ya oke. Itu contoh yang paling gampang gitu. Kalau misalkan Iran kan di ini ya di negara-negara internasional di global itu kan salah satu negara yang ditakuti gitu ya. Bahkan luar biasa bisa struggle melawan negara Amerika yang kayak gitulah. Nah, itu kan kalau kita dengar-dengar di YouTube gitu ya. Salah satu yang dilakukan oleh Iran itu kan investasi SDM gitu. Iya. Yang tentunya diimplementasikan melalui program pendidikan gitu. Nah itu responnya gimana itu? Iya, dengan adanya invasi yang dilakukan Israel ke Amerika, Israel Amerika ke Iran hari ini kan seakan-akan dunia terbelalak gitu ya. Oh, Iran yang selama ini tidak begitu diperhitungkan ternyata mampu menandingi Amerika gitu. Singkat saja gini, Pak Mustafa Yasim itu pernah ngirim tulisan saya. Yang bisa kita pelajari dari Iran itu bukan negara politik, bukan negara ekonomi, bukan negara hukum, tapi Iran itu negara ilmu. Nah, konsep ini yang sebenarnya yang tidak kita miliki. Iran itu dibangun atas dasar ilmu, bukan politik, bukan hukum, dan bukan ekonomi gitu, tapi ilmu. Yang menjadi pemimpin adalah orang yang berilmu kan itu. Walayatul faqih kayak gitu. Yang bisa menjadi orang imam atau menjadi pemimpin itu orang yang di antara sekian banyak orang itu yang punya keunggulan derajat ilmu dibandingkan yang lain. Nah, beda dengan hari ini. Kalau di Indonesia hari ini yang teratas yang bisa jadi pemimpin kan yang punya uang. Nah, itu kan buktinya. Itu sebenarnya Nusantara dulu peradabannya seperti itu, Ki. Kalau kita lihat, kita baca di sejarah kita, strata teratas dulu orang Nusantara itu kan orang yang berilmu. Begawan, para begawan. Kemudian di tengah itu ada orang yang punya kekuasaan, baru yang paling bawah itu orang kaya. Tapi kalau hari ini kan enggak, dibalik ini. Yang atas orang kaya bisa menentukan siapa yang menjadi penguasa. Orang penguasa ini bisa mengendalikan dan bisa memanfaatkan orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu harus tunduk patuh terhadap orang yang punya kekuasaan, dan orang yang punya kekuasaan itu menjadi antek dan jongosnya orang-orang yang kaya gitu. Yang kaya semakin kaya, yang berilmu semakin miskin. Nah, bedanya dengan Iran enggak. Iran yang dibangun ilmu. Nah, yang menarik bagi saya itu pidatonya Imam Ali Khamenei. Beliau itu pemimpin yang super ya, pemimpin internasional, pemimpin yang kualitasnya itu. Tapi coba perhatikan pidato-pidatonya. Tidak pernah bicara tentang negara adidaya, negara perkasa, enggak. Yang sering disampaikan kan bapak-bapak Iran harus bisa menjadi bapak yang mencukupi nafkah keluarganya. Karena mencukupi nafkah keluarga adalah perjuangan iman. Terus anak-anak harus belajar untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakatnya, mencari ilmu dalam rangka untuk membangun masyarakatnya. Kan sederhana banget itu loh. Yang diomongkan itu tentang keluarga mencari nafkah. Ibu-ibu Iran adalah ibu-ibu yang memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak, karena anak-anak ini nanti yang akan membangun kejayaan bangsa. Keluarga banget gitu. Nggak ada yang berpikir tentang politik, korupsi harus kita berantas sampai Antartika, enggak gitu. Nah, itu kan contoh betapa pemimpin Iran itu yang diutamakan keluarga yang berilmu lah. Itu Ki. Itu yang bisa kita ambil. Kalau Indonesia hari ini, kalau kita lihat struktur kekuasaan dan pemimpinan, putus asa lah kita. Nggak bisa berharap, orang-orang kaya yang menentukan itu. Orang kaya kan cuma satu tujuannya, menambah kekayaan. Mereka
merebut kekuasaan bukan dalam rangka untuk mendistribusikan keadilan, bukan. Tapi bagaimana semakin langgeng dan semakin kaya, kita nggak bisa mengkiri itu udah pasti itu. Orang kaya bikin partai kok. Dalam rangkanya apa? Karena melalui partai bisa membangun kekuasaan. Berarti kekuasaan hari ini kekuasaannya orang kaya. Maka jangan berharap orang miskin bisa terangkat kelasnya menjadi kaya di Indonesia. Karena nggak akan dikehendaki. Yang dikehendaki oleh politik seperti Tanah Malaka bilang, partai politik yang dibutuhkan hanya satu, orang tolol. Karena bisa dikendalikan. Karena hanya dengan ketololan dikendalikan. Maka nggak bisa berharap dengan sistem sekarang itu mau berganti pemimpin sampai berapa kali pun gitu. Ini menurut keyakinan saya. Dan begitu mungkin sama menjadi diskusi di banyak tempat. Mau ganti pemimpin berapa kali pun, mulai dari Jokowi ganti Prabowo, Prabowo ganti Gibran, Gibran ganti Jan Etes ganti siapa lagi gitu, terus berganti tetap. Karena induk yang melahirkannya itu adalah induk tadi itu. Orang-orang kaya yang ingin mempertahankan kekayaannya. Dengan kekuasaannya dia bisa mengendalikan aset-aset yang dimiliki negara. Kita nggak setuju dengan itu semua, tapi ya kita nggak ngelawan kok, biarin aja toh. Nah, kita bikin ini aja lah. Ini sekolah warga ini sebagai bentuk ya kontribusi kita terhadap bangsa, bukan negara. Nyambung sama pidatonya tadi mungkin ya, bermula dari keluarga. Nah, kita juga mungkin memulai dari hal-hal kecil gitu ya, Mas. Dari komunitas, keluarga gitu. Spiritnya keluarga. Kalau ditarik ke lebih dalam lagi itu kan, yang diminta oleh Allah itu kan ku anfusakum wa alaikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau kita bicara di masyarakat hari ini, wah so agamis gitu. Ya enggak, memang hidup itu memang seperti itu. Gitu. Nah, hari ini masyarakat yang saking sekulernya, kita bicara apapun itu nggak boleh agama ikut-ikutan masuk gitu loh. Bahas dagang itu dagang aja, nggak usah bawa agama. Pendidikan aja, nggak usah bawa agama. Bahkan kementerian pun dipisah, agama sendiri. Itu lebih lagi. Agama sendiri. Wong sekarang kok ada negara ngatur agama itu loh. Katanya agama itu adalah petunjuk dari Tuhan, sistem yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan termasuk negara. Harusnya kan agama yang mengatur negara. Tapi kok malah negara yang mengatur agama sekarang hari ini. Ya itu kelucuan saja. Kita nggak mau berontak atau enggak. Itu kita anggap sebagai bahan lelucon aja. Mas, boleh dikoreksi nih Mas. Kalau nggak salah, Bang Nun tuh pernah ngomongin tentang pembusukan, gitu. Jadi ternyata pembusukan itu penting, kayak kematian itu penting juga. Kan sering adalah diceritain ada orang tua yang susah meninggal, nah ternyata menderita susah meninggal itu, gitu kan? Karena tidak mengalami pembusukan itu. Nah, Indonesia itu mengalami pembusukan beberapa kali. Tapi nggak busuk. Salah satunya tahun 98. Itu pembusukan. Tapi nggak busuk. Nah, itu kenapa itu, Mas? kurang ekstrim mungkin pembusukan. Atau mungkin gak ada belatung yang memakan bangkai itu. Iya sih. Kalau kita minjem terminologi di Jawa gitu ya, di Jawa itu ada istilah mupus. Mupus itu satu kata tapi mewakili dua peristiwa yang bertolak belakang. Mupus itu artinya apa ya? Jadi misal ada kita pupus lah, kita pupus itu kita tebang. Tapi pupus itu juga berarti tumbuh gitu. Pupus tumbuh daun-daun itu juga pupus. Memenggal itu sama dengan mupus, menumbuhkan itu juga mupus. Jadi satu kata yang mewakili dua-duanya. Yang kita butuhkan hari ini kan mupus. Kita harus mupus ini kondisi yang lucu ini. Kita harus mupus. Mupus itu berarti menghentikan. Menghentikan itu juga berarti harus menumbuhkan. Setiap pertumbuhan itu membutuhkan kehancuran. Kan bahasa kamu tadi pembusukan tadi itu.
padi itu harus hancur untuk bisa menjadi gabah kan, gitu. Gabah harus hancur untuk bisa, itu yang sering disampaikan Bandun. Gabah itu harus hancur untuk bisa menjadi beras. Status gabahnya kan hilang ini, digantikan oleh beras. Beras juga hancur keberasannya, digantikan status baru, entitas baru menjadi nasi. Gitu. Nah, nasi dihancurkan menjadi nasi goreng. Nasi goreng nanti dihancurkan lagi menjadi apa? Jadi menurut saya hal yang biasa saja sebenarnya pergantian itu. Dulu kita model hidupnya nomaden. Kemudian kita ada suku-suku. Kemudian suku-suku kemudian berkembang menjadi kerajaan. Sampai kemudian akhirnya hari ini ada republik. Nah, suatu saat berubah ya biasa wae lah menurut saya. Nggak usah terlalu NKRI harga mati gitu. NKRI-nya harga mati tapi berkali-kali undang-undang dasarnya dirubah kok. Belum mati aja udah dijual. Lah iya makanya. Jadi NKRI harga mati itu kamuflase apa istilahnya? Ada apa yang lain lah. Kita orang kecil lah, nggak usah bicara kayak gitu ya Ki ya. Kita hanya tahu aja kayak gitu. Tapi kita pura-pura nggak tahu. Gitu. Oke Mas, terakhir mungkin Mas, ada harapan semacam apa atau langkah taktis semacam apa yang sedang dipersiapkan oleh Maia, oleh Gerbang dan lain sebagainya, itu yang bisa menjadi sebuah kontribusi penting bagi pendidikan kita. Oke, ini mungkin bukan hanya di wilayah pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekolah ya, tapi pendidikan sebagai keseluruhan. Saya tadi malam juga nyampaikan di forum teman-teman waktu ngeriung tadi malam itu kan, bahwa tragedi kematian manusia pertama itu bukan karena kemiskinan, bukan karena kelaparan, bukan karena musibah, tapi Habil sebagai manusia pertama yang mati itu mati karena keserakahan. Karena keserakahannya Qabil ingin memperebutkan Iklimah sebagai lambang kebahagiaan, lambang kesejahteraan. Karena nafsu keserakahannya itu dibunuhlah Habil. Jadi menurut saya ancaman terbesar kebangsaan kita, ancaman terbesar masyarakat Indonesia ke depan bukan krisis pangan, bukan krisis energi, bukan ancaman bencana iklim. Secara kemakhlukan Allah sudah memberi perangkat untuk itu semua. Manusia punya perangkat yang secara otomatis bisa mengatasi krisis-krisis itu. Krisis pangan, manusia dengan kemampuan naluriahnya bisa mempertahankan hidup dengan tantangan-tantangan alam itu. Krisis pangan, krisis energi itu bukan hal yang paling bahaya. Tapi yang paling bahaya yang dihadapi oleh manusia sampai hari ini dan mungkin sampai ke depan melawan keserakahan itu. Karena tadi itu Habil itu mati bukan karena penyakit, Habil mati bukan karena kelaparan, Habil mati bukan karena disambar petir atau kena banjir, enggak. Tapi Habil mati karena dibunuh oleh keserakahan saudaranya sendiri yang bernama Qabil. Nah, jangan sampai kita menjadi Qabil-Qabil yang lain gitu. Dan atas kebersamaan ini, kemudian langkah berikutnya bukan hanya jangan sampai kita menjadi Qabil, tapi kita harus bisa punya kontrol sistem, sosial kontrol gitu. Agar Qabil-Qabil ini tidak sampai membunuh Habil-Habil yang lain kan gitu. Sistem pendidikan yang memupuk keserakahan, sistem ekonomi yang lebih memenangkan kaum serakah, sistem politik yang dikuasai oleh orang serakah. Ini yang harus kita antisipasi bersama. Di samping kita menjaga diri untuk tidak masuk di dalam keserakahan itu, juga bersama-sama kita membuat sistem pertahanan supaya kita tidak menjadi korban dari keserakahannya itu. Saya pikir itu. Jadi ancaman terbesar
sebagai masyarakat modern itu bukan hanya ketakutan masuk neraka gitu, Ya. tapi ada yang lebih bahaya dan lebih mengancam dari neraka, yaitu negara. Jadi kalau ada neraka jahanam, ada yang namanya negara jahanam. Ya, Oke, makasih banyak Mas Har atas perbincangannya, sangat seru, luar biasa, dan sebenarnya masih banyak yang mau diperbincangkan gitu. Gitu. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Hatur nuhun sekali lagi. Sami-sami. Teman-teman juga terima kasih atas kontribusinya, atas tontonannya. Jangan lupa subscribe, like untuk saling mendukung gitu. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.